Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du, rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang Narabala Kiswa, kajian, siniar, dan dakwah. Alhamdulillah, pada sore hari ini ditemani gerimis hujan, studio kita kedatangan seorang tokoh, dan beliau sebenarnya sudah tidak asing lagi di jagat maya gitu ya. Apalagi di teman-teman Narabala, karena dulu beliau sudah pernah hadir di Kiswah juga, tetapi dalam kondisi online. Dan sekarang alhamdulillah beliau punya kesempatan dan kita diberikan peluang untuk bagaimana mewawancarai beliau secara langsung. Oke, ini nanti kita akan membahas tentang bagaimana kebudayaan, terutama budaya Sunda gitu ya. Kita angkat tema, semoga intonasi saya benar karena tadi sudah latihan ya. Sunda teh kerennya gitu. Rahasia budaya Sunda yang nggak pernah dibahas. Ya, siapa bintang tamu kita atau naratamu kita? Sebelum itu, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang akan kita obrolkan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita doakan kepada para leluhur kita, karuhun kita, dan juga para korban bencana alam di Sumatera, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan diterima amal ibadahnya. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita panggilkan naratamu kita, Dr. Munawar Holil M.Hum atau Kang Mumu ya. Siap. Atur nuhun. Dan tentunya nanti kita akan juga sandingkan bagaimana budaya dan juga agama di sana, di pojok sana. Nah, sudah ada narah fikih kita, yaitu Mas Rizal. Pakai kopiah sendiri nih ya. Nah, ini juga sebagai identitas ya. Nanti kita juga perlu Kang Mumu memberikan filosofi apa itu yang dipakai oleh orang Sunda, orang Jawa, bahkan orang fikih gitu. Orang fikih. Ya, selamat datang Kang Mumu. Ya, atur nuhun. Terima kasih. Alhamdulillah, undangannya ya. kita juga merasa terhormat karena Kang Mumu berkenan hadir di sini setelah berbagai macam cara dan cuaca. Akhirnya setelah beliau sudah tidak Dapat. Hampir 3 periode. luar biasa. Nyaris. Kumaha Kang Mumu? Ya, alhamdulillah saya. Orang sudah bilangnya saya atau Pangesto. Kalau tanya ke orang lain, kumaha damang gitu ya. Artinya sama, damang itu sehat, baik. Tapi emang orang Sunda agak aneh gitu ya. Kenapa itu? Kalau orang Jawa, orang yang berbahasa Indonesia atau Melayu kan pertanyaannya itu pertanyaan yang netral. Apa kabar gitu? Apa kabar kan? Ya. Tapi orang Sunda itu udah agak aneh juga. Pertanyaannya kan kumaha damang. Damang itu artinya sehat. Gitu. Kayak habis sakit ya. Nah, gitu. Jadi saya pikir kenapa ya ungkapan itu muncul? Apakah dulu orang Sunda itu penyakitan gitu? Sehingga ketika ketemu kumaha damang gitu, gimana sehat gitu? Langsung Kan mungkin biasanya sakit gitu kan. Wah, ini kalau dipotong di TikTok. Oh ya. Nah, itu menurut saya menarik dari segi itu ya, asal usul ungkapan itu. Jadi frasa-frasa dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Sunda pasti kan muncul dari satu konteks. Iya. Dari situasi tertentu ya, pada masa tertentu dalam masyarakat penciptanya tentu ya. Dalam hal ini orang Sunda juga menurut saya menarik ya. Kenapa ya gitu?
Itu pertanyaan loh ya, Iya, iya. bukan pernyataan bahwa orang Sunda itu dulu penyakitan ya. Betul, betul. Karena menurut saya ungkapanku mah damang, gimana sehat? Itu agak berbeda dengan piye kabare. Ya, orang Jawa kan piye kabare, apa kabarnya gitu kan. Itu Netral ya. netral. Nah itu harus dicari jawabannya. Itu Tapi- PR harus Tapi diteliti gitu. kalau saya melihat justru bukan dibalikan dengan sehat atau sakit ya. Tapi saya melihatnya bahwa orang Sunda itu terlalu ramah. Jadi ketika nanya udah ada jawabannya gitu loh. Dikasih jawabannya. Ya bisa jadi. Jadi saking ramahnya ya. Jadi ini ya, pertanyaannya tertutup ya. Jawabnya iya atau tidak? Dan nggak mungkin jawab tidak. Nah sebenarnya sebelum kita tentang budaya Sunda, sebenarnya Kang Mu sudah memulai dengan budaya tadi ya. Tapi ada satu pertanyaan Kang. Ya. Ada salam Sunda kayaknya khas itu ya. Sampurasun. Ya. Jawabannya gimana? Rampe. Rampes. Nah itu apa arti dan filosofinya Kang? Iya, jadi sampurasun itu sebenarnya muncul dari ungkapan hampura ingsun. Jadi hampura itu permohonan maaf, isun atau ingsun itu kan saya. Jadi sampurasun itu kita atau orang Sunda meminta maaf ya. Jadi sebelumnya orang Sunda tuh minta maaf tuh ke orang-orang yang bertanya. Mungkin nanti kalau ngobrol tuh ada salah-salah kata itu ya mohon maaf. Tapi nggak ada niat itu. Gitu. Kemudian dibalaskan rampes ya sama-sama ya. Nanti kalau saya salah gitu. Jadi sebenarnya ungkapan itu buat saya menarik. Dari awal orang Sunda itu udah jaga-jaga nih. Kalau nanti ketika melakukan percakapan atau ngobrol-ngobrol seperti ini, itu tidak ada maksud jahat ya, tidak ada maksud buruk gitu. Jadi maafkan saya ya, hampura ingsun jadi sampurasun digabung ya. Jadi gitu. Ada banyak ungkapan frasa dalam bahasa Sunda itu kan keheula jadi kela gitu. Engke heula itu engke nanti, heula itu dulu, nanti dulu. Jadi nggak mau panjang-panjang kela gitu. Ini juga sampurasun dari hampura ingsun, kepanjangan kan. Baru ketemu hampura ingsun kepanjangan sampurasun gitu. Maafkan saya ya nanti ini ya gitu. Jadi dari awal tuh dan pasti jawabannya seperti orang Jawa, orang Sunda ya. Orang-orang yang tinggal di Pulau Jawa kan menurut hasil penelitian selalu ingin menjaga harmonis ya. Hubungan itu selalu harmonis, menjaga keharmonisan. Jadi ya ada nanti salah-salah ya sudahlah dimaafkan aja dulu gitu. Kalau nanti nggak tahu ya. Timbul barang. Jadi selalu dimulai dengan ya harapan bertemu itu bersilaturahmi, menjaga hubungan baik. Jadi kalau nanti ada salah ya udahlah maafkan aja. Karena yang penting kan silaturahmi itu ya menjaga jejaring. Kalau sekarang kan orang-orang bisnis kan harus menjaga jejaring, hubungan baik dan segala macam. Jadi kalau ada hal-hal kecil yang keliru, yang salah ya sudah dimaafkan aja. Karena menjaga hubungan baik itu akan lebih menguntungkan ketimbang mencari hal-hal kesalahan kecil itu. Karena setiap orang kan selalu ada kesalahannya. Kalau dicari kesalahannya lebih baik cari hubungan baiknya, cari hal-hal yang positif sehingga kemudian bisa membaik. Terlalu panjang ngobrolnya ya. Tapi saya baru tahu itu ternyata sampurasun dari dua kata, hampura dan ingsun. Dan ini sebenarnya di Jawa juga ngepuro ya Mas ya, hampir sama Mas ya, Mas Rizal. Nyuwun sewu. Nyuwun sewu ya. Tapi menariknya itu jangan-jangan dibawa ke tradisi orang membuat surat. Terima kasih sebelumnya. Ya, jangan orangnya belum tentu datang. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Kemudian diinggriskan menjadi lucu. Thanks before. Itu ada nggak? Before. Iya juga ya. Kita panggil orang Inggris. Iya jadi kebiasaan yang sekiranya mungkin tidak disadari banyak orang juga ya. Mohon maaf ya sebelumnya. Belum apa-apa ya. Dan itu mungkin ya terjemahan atau turunan dari budaya Sunda. Budaya tadi. Sunda ya. Boleh. Sampai juga Inggris. Before. Nah, kalau dalam sebelum ke Kang Mu lagi, mungkin Mas Rizal punya sebuah hasil bacaan lah tentang salam. Kan kita juga pernah membahas tentang salam ya. Nah, salam itu dalam Islam itu apa, Mas? Ya, kalau salam formalitas itu ya assalamualaikum itu ya. Tapi salam substansial ya, ifsya'us salam itu ya menyebarkan kedamaian. Ya, yang substansial itu ya
kalau salam formalitas kita mau mukul orang tapi salam dulu yaitu formalitas. Tapi apa gunanya kita formalitas tapi isinya nyelkit gitu ya. Jadi salam kalau dalam Islam itu konsepnya adalah kedamaian. Kedamaian. Kalau di Sunda minta maaf. Ya, jadi ada cerita temen ya di request ya. Nanti kalau ceramah isinya begini ya. Nah, jadi di request oleh pengurus takmirnya. Karena niatnya udah nggak bener, jadi meskipun isinya dibuka dengan salam, ternyata takmirnya ngasih tahu, Ustaz, tapi ceramahnya ternyata nggak ada gunanya. Kenapa? Yang niatnya mau di sini, orangnya nggak datang. Nah, ini tidak salam substansial. Oke, jadi dari salam aja itu sudah mengandung filosofi dan mencerminkan kebudayaan ya. Iya. Nah, ini ada pertanyaan Kang Umu sebelum ya lagi-lagi sebelum terus ya. Before. Nih, kita dari media redaksi juga mengumpulkan pertanyaan dari para netizen Naraba. Nah, ini ada pertanyaan, benar nggak sih orang Sunda itu ramah karena budaya atau karena nggak enakan? Bagaimana, Kang? Atau karena tertekan? Ya, menurut saya dua-duanya ya. Jadi kalau ramah karena budaya, tentu di Sunda itu kan ada nilai-nilai budaya yang kalau secara antropologis itu disebut ada proses internalisasi, diajarkan oleh orang tua nih kepada anak-anaknya kan. Kudu somea hadeka sema kata misalnya. Harus baik ya, berbaik kepada tamu, kepada orang lain. Dan itu diwariskan kan dari orang tua saya dari orang tua. Jadi kalau bertemu orang lain gitu ya, apalagi tamu yang datang ke rumah, pasti kita diajarkan untuk bukan hanya berbaik sangka, tapi juga harus melayani, berkomunikasi dengan baik dan segala macam itu. Sehingga itu yang kemudian karena proses internalisasi di keluarga itu dari kecil, kemudian juga di kelompok-kelompok masyarakat ya di sekolah dan sebagainya diajarkan, lama-lama jadi kebiasaan kan, nilai itu ditanamkan. Jadi ya memang harus baik sama orang lain gitu. Nah, tapi nggak enakan juga menurut saya karena itu tadi orang Sunda dan orang Jawa lah ya. Ini kan orang Sunda dan Jawa ya. Nusantara lah gitu. Nusantara. Ada juga Madura tapi nggak ikut. Enggak, tapi konteksnya itu agak berbeda ya. Oke. Orang Sunda, misalnya orang Sunda dan Jawa, orang di Pulau Jawa lah, dengan di Sumatera, dengan di wilayah lain itu dengan suku-suku lain agak berbeda. Strategi ya. Ini soal strategi. Ini bukan soal benar salah ya, tapi strategi. Jadi orang Sunda dan Jawa itu lebih cenderung untuk menjaga keharmonisan dalam berkomunikasi itu. Jadi misalnya saya ada dengan Mas Atung ya, misalnya ya ngobrol dan segala macam, terus tiba-tiba ada satu hal, aduh nggak enak banget nih ngomongnya. Saya lebih baik menahan diri untuk tidak melawan lah secara langsung, ya udah saya tahan gitu ya. Nah itu strategi supaya saya merasa nanti persahabatan saya dengan Mas Atung dan teman-teman yang lain itu akan lebih langgeng ketimbang saya langsung mengungkapkan itu. Kan nggak ada, katanya kan nggak ada salahnya kan berbuat baik dan tidak ada baiknya juga berbuat salah. Jadi ya saya ngerasa itu yang diajarkan dan menurut saya memang tadi ada nilai-nilai budaya yang ditanamkan dari keluarga kemudian di sekolah masyarakat itu kan lama-lama jadi terbiasa ya, tertanam di dalam diri setiap orang Sunda yang tadi terutama tuh harus somea katanya, harus ngasih senyum itu kan. Makanya dulu ya ada ajengan, ada kiai dari Bandung itu kan ada 5S itu salam, senyum, sapa gitu kan. Nah itu dikembangkan sebenarnya kan ada ungkapan yang sangat populer juga di Sunda tuh. Silih asah, silih asih, silih asuh gitu. Jadi silih asih itu kan harus saling mengasihi kepada sesama, dan silih asah itu ya kita harus sering berbagi informasi seperti ini kan, saling mengasah kemampuan, saling mengasah wawasan dan sebagainya. Dan silih asuh itu juga harus menjaga supaya hubungan itu tetap baik, harmonis dan segala macam. Jadi menurut saya ya ada nilai budaya, tapi tadi juga ada nggak enakan itu karena memang diajarkan juga sih Strategi tadi. strategi ya. Kadang-kadang kalau dengan teman yang sudah akrab baru tuh keluar gitu. Ada kalau dengan teman, istilah ini kan
kalau dalam apa misalnya di sosmed itu kan muncul punten 100, nah nambut 100 itu kan pinjam Pinjam 100. 100. Nah itu biasanya kan dengan temen gitu. Ya, ya, ya. Itu kalau kalau dengan teman biasanya yang sudah akrab, kata-kata yang halus terutama di wilayah Priangan itu nggak muncul lagi tuh. Biasanya menggunakan kata-kata loma, loma itu kasar, manis ya gitu kan. Itu tidak menunjukkan bahwa hubungan saya tidak baik atau kasar, justru menunjukkan keakraban. Akrab. Justru sebaliknya saya curiga kalau teman akrab saya tiba-tiba ngomong pakai bahasa yang halus. Ada yang ya Kan Quinten ya, udah langsung mau minjem duit ya. Jadi itu soal strategi komunikasi juga menurut saya. Ada Jadi sesuatu ya. ya ada sesuatu yang mau disampaikan atau yang diinginkan yang terpendam. Jadi tadi soal keramahan atau orang Sunda katanya sopan dan segala macam, emang ada dua hal itu dan dua hal itu sering berpadu sehingga Hmm. kadang-kadang sulit membedakan ini sebagai sebuah strategi atau memang bener-bener benar-benar itu ya, ramah sopan. ramah sopan tuh karena ditanamkan itu. Dan menurut saya lebih banyak yang pertama lah itu karena harus berbaik sangka ya, jangan Berbaik berburuk sangka. Itu jadi memang diajarkan ini dan jadi strategi juga. Biasanya itu kalau udah ditahan-tahan barulah gitu keluar. Hmm. Gitu. Umumnya begitu. Saya baru tahu juga nih ternyata Pulau Jawa itu jangan membandingkan Sunda dan Jawa sebenarnya, tapi penduduk Jawa gitu ya, Iya, dengan pulau yang lain gitu ya. iya, karena ada etnik tertentu, suku tertentu, justru kan memandang kalau saya misalnya ngobrol tidak terus terang, gitu. Sebenarnya kan bukan tidak terus terang atau tidak terus terang itu tidak langsung mengungkapkan misalnya katakanlah mau minjam uang. Gitu. Saya cerita dulu kan kemana-mana. Muter-muter. Saya tuh kemarin udah begini gitu ya, capek ternyata ujung-ujungnya udah setengah jam atau 1 jam. Ayo satu gitu. Itu kan strategi itu. Nah, tapi ada suku bangsa lain di Indonesia yang menganggap itu tuh kenapa sih harus muter-muter bertele-tele langsung aja gitu. Nah, makanya saya bilang ini bukan soal benar salah karena memang setiap suku punya cara sendiri dan itu dipengaruhi oleh banyak hal ya, geografi dan segala macam yang memungkinkan kemudian ini lebih bagus begini deh untuk konteks kelompok masyarakat tertentu, suku tertentu. Jadi bukan soal benar salah ini. Nah, di Sunda dan Jawa umumnya begitu, melingkar dulu nih. Gitu. Kalau dulu di kampung saya nih, saya bertamu ke rumah tetangga jauh gitu ya. Terus misalnya saya haus gitu. Gak mungkin saya minta seperti orang sekarang, anak-anak sekarang. Ada air nggak gitu? Nggak mungkin. Jadi biasanya udah misalnya ngobrol 1 jam, terus saya haus nih. Paling gini, Bu, Pak, di sini musim hujan apa musim kemarau? Gitu. Misalnya di Jawa Sindiran ya. Sindiran. Ya, di sini, musim hujan. Oh, ngobrol lagi, nggak ngerti juga kan, lama-lama. Di sini pakai PDAM apa sumur ya? Oh, sumur. Ada airnya sumurnya gitu. Lama gitu kan. Ujung-ujungnya udah nggak tahan ya, udah 2 jam, 3 jam. Ada airnya. Padahal kan itu Kode ya. ya, dan itu kan diajarkan tadi proses internalisasi diajarkan di keluarga oleh orang tua kemudian diwariskan. Jadi dianggap nilai yang baik itu seperti itu. Jangan menyampaikan sesuatu secara langsung karena itu nggak sopan gitu. Oke. Nah itu yang mungkin sekarang udah ada pergeseran kan. Ya, ya. Gitu. Kayak dulu awal-awal dikasih air mineral tuh, misalnya tamu dikasih air mineral kan nggak sopan. Pasti orang buatin teh dan segala macam. Tapi sekarang kan hajatan atau apa orang ya udah kasih air mineral. Jadi sesuatu yang biasa aja. Bergeser ya. Ada pergeseran dan itu kalau cerita teori ya agak panjang tuh. Kita skip dulu. Kita bicara yang mungkin pendengar kita juga banyak dari kalangan non akademis gitu ya. Tapi untuk urusan akademis Mas Rizal. Podcastnya so akademis. Nah ini berkaitan tentang tadi Kang ya. Benarkah budaya Sunda selalu lembut? Kok jaipong dan reak malah heboh banget? Ya tidak selalu. Tentu saja tidak selalu. Sekarang mungkinnya gini. Sebentar, sebelum Kang Munggu jawab, mungkin
bisa diterangkan juga. Kalau Jaipong kan tari ya. Kalau reak itu apa kan? Saya juga satu jenis kesenian ya, Ah, kesenian reak ya. Saya lupa daerah mana tuh reak. Badung, Sumedang juga ada ya. Jadi jenis kesenian biasanya agak rame, emang agak heboh seperti apa ya kalau pakai tambur, pakai angklung gitu dan segala macam. Agak rame ya, heboh gitu ya, ada kelompok gitu. Nah, tidak selalu. Jadi halus itu ada pandangan orang bahwa mungkin karena yang paling kelihatan kalau aspek budaya itu kan bahasa ya. Oke. Itu yang paling kelihatan, makanya dianggap dari 7 unsur kebudayaan lah gitu ya. Kalau teorinya 7 unsur kebudayaan yang paling kelihatan itu bahasa dan bahasa itu yang paling penting karena bahasa digunakan untuk mewariskan nilai-nilai ya, kebiasaan dan segala macam. Mungkin kalau nggak ada bahasa seperti ini ya, bandingannya dengan binatang kan secara biologis kan sama manusia dengan binatang, kan? Tapi mereka kan binatang itu nggak ada kebudayaan sehingga dari dulu misalnya nggak ada binatang misalnya kayaknya repot nih kalau habis berburu binatang udah harus bikin kulkas lah gitu Kulkas. misalnya, kan, supaya lebih awet. Terus kedinginan bikin mantel kan nggak ada. Nah, manusia itu salah satu hal yang utama kan karena punya bahasa. Nah, bahasa itu yang paling kelihatan. Jadi orang-orang Sunda di Priangan, nah jangan lupa bahasa Sunda di wilayah Sunda. Nah, itu juga Banyak ceritanya ini. panjang tuh kan. Secara geografis ya? Secara geografis kan Sunda itu kalau dulu kerajaan Sunda itu meliputi yang sekarang itu Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan 10 kecamatan yang sekarang itu termasuk Jawa Tengah bagian barat tuh. Cirebon. Termasuk Brebes, Gitu. kemudian Cilacap dan segala macam Indramayu. kecamatan-kecamatan itu kan. Nah, jadi agak ada perbedaan tuh antara bahasa yang digunakan di wilayah Priangan. Priangan itu mulai dari Ciamis, Tasik, Sumedang, Garut, Bandung, Cianjur gitu ya dengan Banten, Indramayu, Cirebon kan beda tuh. Nah, yang sering dianggap halus itu sebenarnya bahasa Sunda yang ada di Priangan ini. Karena mendapat sebenarnya pengaruh Mataram Islam, pengaruh Jawa kan. Awal abad 17 tuh pernah dikuasai Mataram Islam selama kurang lebih 50 tahun. Nah, kemudian ngobrolnya tuh kalau bicara tadi intonasinya gitu, kumaha, damang gitu. Jadi kayaknya enak didengar, lembut gitu. Nah, itu juga kan kenapa menggunakan intonasi yang lembut, yang kelihatannya ya. Mudah-mudahan seperti itu ya, sopan dan segala macam. Itu karena pengaruh geografisnya juga kan, ya udah gitu. Nah, tapi jenis kesenian tertentu seperti jaipongan kan itu memperlihatkan bentuk tarian yang sangat dinamis kan. Itu dari tarian rakyat, ketuk tilu, ada pencaksilat dan segala macam digabungkan. Itu memperlihatkan sisi lain dari orang Sunda yang dinamis dan segala macam. Karena kan kalau dilihat dari sejarahnya kan wilayah Sunda ini pernah dapat mulai dari pengaruh Hindu-Buddha, Islam, sampai kemudian pengaruh kontemporer dan segala macam ya dari penjajahan Belanda dan seterusnya. Sehingga kemudian karakternya itu sebenarnya nggak homogen gitu. Halus cuma karena yang mungkin sering kali muncul diekspos itu orang-orang di wilayah Priangan. Nah, sehingga kemudian yang muncul itu citranya seperti itu. Nah, yang menarik kan misalnya gini, kalau kaitkan misalnya ya kajian-kajian tentang majalah-majalah, kemudian buku-buku teks di Sunda ya, mulai pertengahan abad 19, 18 ya, 1860-an sampai awal abad 20 kan banyak diproduksinya di wilayah Priangan itu. Sehingga kemudian orang kesannya tadi nangkap kesannya ini nih, gitu. Oh, orang Sunda itu begini gitu. Padahal citranya itu terbentuk oleh sebagian saja, dan Tidak mewakili semuanya. ya, kelihatannya mewakili semuanya, padahal enggak. Pergilah ke Banten kalau itu dianggap sebagai Sunda kan, malah dianggap Sunda aslinya di situ. Kan enggak. Ngomongnya beda juga, pilihan katanya beda, diksinya beda. Mereka kelihatan garang gitu, tapi ya menunjukkan itu. Gitu sih sebenarnya enggak homogen, tapi ya biasa heterogen, tapi muncul itu karena yang dominan yang iya. terkenal yang Nah, sebenarnya itu juga tadi soal ada banyak jenis kesenian lain selain bahasa yang memunculkan
aspek lain dari orang Sunda gitu yang penuh dinamika, misalnya orang lihat goyang Karawang itu wah Ya. seksual dan segala macam, tapi kan itu gambaran dari kelompok masyarakat di pesisir utara Jawa, misalnya Jawa Barat gitu. Betul, betul. Tapi istilah Jawa Barat juga kan baru muncul belakangan dibanding Sunda, cerita lain lagi. Orang sering Betul, betul. sering menginikan ya, mengidentikan antara Sunda dengan Jawa Barat gitu. Nanti ada istilah Pasundan, ada istilah Parahyangan, itu kan istilah-istilah yang sering muncul, tapi orang ada juga yang tidak tahu mengenai itu kan. Gitu. Tapi nggak sampai ini Majalengka Majapahit belum. Karena istilah Jawa Barat kan baru muncul tahun 1925 ya. Itu pembagian administratif oleh Belanda untuk nih Pulau Jawa tuh susah banget kan kalau langsung los Pulau Jawa. Jadi dibagilah secara administratif, ada West Java atau Jawa Barat, ada Oost Java Jawa Timur, kemudian ada Midden Java, ada Jawa Tengah. Jadi administrasinya gitu. Kemudian ketika kemerdekaan ya udahlah diterjemahkan jadi ke bahasa Indonesia kan, jadi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Warisan kolonial berarti ya. Emang iya, itu ada buktinya kan. 1925. Ya. Berarti gubernur sekarang itu adalah gubernur Belanda. Ya makanya kan sudah agak lama sih sebenarnya muncul pemikiran atau gagasan ya ingin mengganti kan nama provinsi Jawa Barat itu menjadi provinsi Sunda. Ya kan sekarang muncul lagi itu gagasan itu sebenarnya udah lama karena itu istilah itu memang ya diciptakan orang Belanda gitu. Itu satu kenyataan gitu. Nanti lama-lama Indonesia diganti sekalian. Warisan juga kan sama Indonesia. Mau diganti apa Mas? Katanya ini Nusantara. Ada ibu kotanya. Oh, ada ibu kota. Menarik ya bahwa kebudayaan kita itu tercermin dari berbagai sisi. Ada misalnya kamu nyebut ada seni pun ada tari, kemudian juga tercermin ke bahasa. Makanya tidak heran bahwa bahasa di Nusantara ini di daerah itu ada misalnya ada tingkat-tingkatannya ya. Ada yang sopan, lebih sopan, ada yang super duper sopan. Itu sebenarnya kalau bahasa Sunda yang ada tingkatan itu khusus di Priangan. Oh, Priangan aja. Priangan. Di luar itu enggak, di Banten enggak ada, di orang Bali enggak mengenal itu kan. Tapi paham mereka kalau diajak ngomong? Belum tentu. Jadi Jadi kalau ada orang Priangan ya misalnya mahasiswa lah dari Bandung. Saya dulu pernah menemani ya 2 minggu KKN ya, apa KKL, kuliah kerja lapangan tinggal di suku Baduy ya, Baduy luar. Sebenarnya Baduy itu istilah dari luar juga, orang Kanekes lah ya. Nah, istilah dalamnya Kanekes. Nah, itu kan mereka ngobrol dengan sana masih menggunakan bahasa Sunda yang sebagai orang Priangan. Bapak kumaha damang bingung apa gitu. Karena beda gitu. Nah, itu tingkatan bahasa juga awal-awal tuh pernah sampai 7 tingkatan. Yang kemudian sekarang disederhanakan menjadi 3. Jadi bahasa Sunda lemas. Lemas itu halus ya, bukan lemas. Lemas. Bahasa lemas. Kemudian bahasa sedang, bukan sedeng ya. Itu beda sedeng dengan sedang. Sedang akang ya. Sedang dan bahasa Sunda loma. Loma itu kasar ya. Jadi sebenarnya sederhana. Bahasa loma itu kalau saya berbicara misalnya dengan orang yang sudah akrab. Misalnya dengan Kang Atung. Nah, pilihan katanya ya udah pilihan kata-kata yang tanda petik kasar. Ya nggak perlu muter-muter lagi. Nah, sementara bahasa Sunda yang sedang itu sebenarnya bahasa halus tapi untuk diri sendiri. Kalau ditanya orang yang lebih tua, yang baru dikenal, nggak akrab gitu. Terus bahasa Sunda yang lemas itu kalau sebenarnya lebih ke pilihan kata sih. Jadi kata yang misalnya ini kata-kata yang wah saya bicara dengan orang yang lebih tua atau misalnya lebih muda tapi dia direktur saya itu atau bos saya pilihannya. Sederhana misalnya kata makan ya saya nawarin makan. Yeah. Bapak parantos tuang ya, Bapak sudah makan gitu. Itu tuang halus. Ya lemas. Tapi kalau saya ditanya bos saya, ini bos saya misalnya, Bapak parantos kan tos tuang gitu. Saya nggak mungkin saya abdi tos tuang gitu.
Aneh gitu. Jawabannya akan ada Yang sedang. Abdi parantos neda gitu. Kalau saya jauhnya, abdi parantos tuang, waduh, gitu. Itu terlalu menghormati diri sendiri gitu. ya itu tabu sekali ya. Iya, tapi sekarang banyak orang Sunda yang nggak tahu juga pakai. Nah, Gitu. ini menarik nih. Mumpung saya keingetan. Faktor apa, Kang, yang membuat bahasa di Nusantara yang awalnya itu berjenjang atau ada kastanya lah ya, meskipun ada mungkin nggak tepat kasta ini, tapi makin lambat laun itu pudar, Kang. Itu Ah. faktor apa, Kang? Ya, sebenarnya tidak semua kan. Sekarang data dari, wah ini serius ya. Data dari Badan Bahasa, Dari tadi guyon. serius juga tadi. Data dari Badan Bahasa di seluruh Indonesia itu kan ada lebih dari 700 bahasa daerah gitu. Dan Indonesia itu negara kedua yang memiliki bahasa daerah terbanyak setelah Papua Nugini. Papua Nugini 800-an. Nah, dari 700-an itu sebenarnya yang memiliki tingkatan bahasa kan nggak banyak juga. Nah, yang pasti di Pulau Jawa kan orang Jawa dan Sunda kan memiliki, dan itu orang Jawa dan orang Sunda sebenarnya memiliki tingkatan bahasa kan baru-baru aja kan, bukan dari zaman dulu gitu. Jadi terutama ya kelihatannya Sultan Agung ya yang curiganya Sultan Agung saya menciptakan itu ya. Ada tingkatan bahasa pasti untuk kepentingan tertentu kan. Ada visi keratonnya juga. Ya, jadi untuk membedakan ini kelompok ningrat, ini kelompok bawah dan sebagainya. Karena biasanya di setidaknya untuk orang Sunda ya, para menak atau bangsawan tuh kalau ngomong sesama mereka ya bahasa kasar aja gitu. Bahasa yang halus itu hanya untuk orang bawahan atau rakyat biasa, disebutnya soma pada mereka gitu. Pada yang menak. Makanya menak itu sering dikiratannya itu kahayangna ya, keinginan itu dimemenan dan dienak-enak, maunya disanjung-sanjung, direncin enak-enak aja gitu. Ini tolong dicatat. Bangsawan ya. Nah, kenapa? Nah, pertanyaannya kenapa kan mengalami seolah-olah pudar lah, khususnya di Sunda lah yang saya tahu. Kalau Jawa sebagian juga, tapi yang pasti fenomena di Sunda itu sebenarnya dari tahun 70-an Pak Ai Prosidi ya, almarhum Ai Prosidi selalu menulis gagasan ini bahasa Sunda yang ada tingkatan yang disebut dengan undak usuk bahasa, tingkatan bahasa itu sebaiknya dihapuskan aja gitu. Itu dari tahun 70-an. Sampai beliau meninggal gagasan itu masih terus gitu. Sampai ada polemik undak usuk bahasa Sunda. Jadi buku tuh. Undak usuk. Undak usuk itu, undak itu naik, usuk itu kalau rumah itu kan ada untuk naruh genting tuh. Ya. Nah, ini usuk. Jadi kan undak tuh naik, usuk. Jadi ada tingkatan. Jadi itu hanya sebagai simbol aja. Seperti ada tingkatan dalam bahasa. Ini ada atap rumah tuh untuk naruh genting tuh ada usuknya. Nah, Pak Ip bilang ini gara-gara undak usuk ini anak-anak muda nggak mau lagi ngomong bahasa Sunda. Jadi lebih cenderung misalnya lagi ngobrol, terus tiba-tiba ini Bapak bade, aduh makan Iya. akhirnya itu ada penelitiannya. Iya. Bapak bade akhirnya pakai bahasa Indonesia akhirnya. Bapak bade makan daripada salah. Iya. Akhirnya kemudian itu ada beberapa penelitian tahun ya 2000-an ya ke sini. Oleh misalnya almarhum Profesor Fatimah Jaya Sudarma dari Unpad, kemudian ada beberapa lagi ya tim yang meneliti pemakaian bahasa Sunda di generasi muda lah. Istilah itu belum, Gen Z itu belum ya. Tapi di kalangan anak muda, kenapa kalian tidak mau pakai bahasa Sunda? Susah katanya. Dari ribet gitu ya. Daripada salah, mendingan pakai bahasa Indonesia. Nah, makanya Pak Ayib terutama yang memelopori, beliau bilang lebih baik ngomong kasar ketimbang bahasa Indonesia. Mendingan bahasa Sunda aja nggak apa-apa, nggak usah disalah-salahin. Melestarikan iya. Nah, karena ada kecenderungan itu, dan itu ada memang didukung oleh beberapa penelitian. Aduh, susah gitu. Udahlah bahasa Indonesia aja gitu. Gitu. Jadi pudarnya salah satu faktor memang itu. Tapi menurut saya juga ada juga sebagian peneliti bahasa Sunda bilang, misalnya almarhum Mang Ayat ya, Profesor Ayat Rohedi, adik Pak Ai Prosidi, itu malah punya pendapat yang berbeda juga. Bila bilang kalau misalnya belajar bahasa daerah, termasuk bahasa Sunda itu dianggap sulit,
itu bukan faktor karena sulitnya ada tingkatan bahasa dan sebagainya, bukan karena itu. Kalau gara-gara itu, kenapa banyak orang Sunda belajar bahasa Jepang, belajar bahasa Mandarin yang lebih Yang lebih sulit, sulit ya. lebih sulit. Tapi kenapa mau? Gitu. Karena faktor ekonomi dan Nah, kenapa orang nggak mau misalnya kuliah bahasa Sunda atau sastra Sunda? Karena pasti ngapain nanti ya masa depannya itu masa kerja depan. apa gitu. Soalnya nggak ada perusahaan yang mengharuskan syaratnya bisa bahasa Sunda. Nah, atau interview gitu, misalnya harus ini, oh nanti ada apa TOEFL bahasa Sundanya, tingkatan bahasa Sunda harus tingkat mahir banget, itu nggak ada gitu. Tapi kan selalu misalnya ini persyaratannya bahasa Inggrisnya harus gini atau bahasa Jepangnya, bahasa Sundanya enggak. Jadi nggak ada motivasi untuk belajar bahasa Sunda. Kemudian di keluarga juga kan banyak kawin campur kan, bukan campur bakso campur ini tapi antar suku bahkan antar negara. Sehingga bisa seperti saya lah, contoh konkret, saya menikah dengan orang Medan, ya meskipun bukan orang Batak tapi orang Jawa yang tinggal di sana. Ketika ngobrol di rumah pakai bahasa Sunda dia nggak ngerti gitu. Akhirnya ngobrol ke anak ya bahasa Indonesia. Anak saya lebih jago bahasa Jepang, misalnya bahasa Inggris ketimbang bahasa Sunda tapi ngerti gitu. Jadi ada itu juga perkawinan campur juga faktor kehilangan bahasa ibu ya. Akhirnya ini dan sebenarnya mengkhawatirkan meskipun kan setiap tanggal berapa Februari itu 21 Februari ya ada Hari Bahasa Ibu Internasional. Tapi ya tetap aja Bapak minggir dulu. Oke. Menarik gitu. Iya, idealnya perkawinan campuran antar suku itu idealnya mestinya anaknya bisa bahasa dua-duanya harusnya. Ideal. Jadi malah nggak bisa dua-duanya. Iya. Malah pintar bahasa ketiga, bahasa Inggris. Bahasa Mandarin. Terus mungkin satu lagi perlu didorong mungkin ada karya ilmiah berbahasa daerah. Nah, kalau itu ada di Bandung itu ada Pasanggiri atau apa ya? Perlombaan lah, kompetisi penulisan esai bahasa Sunda ada. Tapi ya peminatnya nggak terlalu banyak juga. Peminatnya mahasiswa jurusan sastra Sunda. Paling hanya 1-2 karena tadi menulis cerpen atau carpon orang Sunda bisa carita pondok di majalah Menjel ya biar keren, Mangle. Majalah Mangle itu ya biar keren majalah Menjel. Mangle itu majalah masih terbit ya? Masih. Masih. Ini baru diakuisisi ya tahun ini oleh Universitas Pajajaran. UNPAD ya. Dulu mulai terbit tahun 1957. Terbit 1 minggu sekali jadi 1 tahun berarti 52 terbitan dari 57 sampai 2024. Mulai 2025 diakuisisi, sekarang bentuknya lebih ramping sih, lebih secara tampilan sih lebih bagus ya. Tapi terbit sebulan sekali. Itu bahasa Sunda. Dan penulisnya kayaknya tidak terlalu banyak ya, orangnya itu aja. Saya pernah coba menulis sekali di terbitan pertama atau kedua, susah payah juga ternyata menulis bahasa Sunda karena jarang menulis bahasa Sunda juga. Jadi itu PR sih sebenarnya. Kita bersama mulai dari PR-nya nggak mengulas. Mulai dari keluarga kemudian ke lingkungan itu. Ya terutama kan kita kan sudah punya kementerian baru juga, Kementerian Kebudayaan itu harus melahirkan bahwa bahasa lokal itu adalah bahasa global gitu. Ya. Dan bahasa ilmiah, bahasa akademis. Nah, sebenarnya kan secara undang-undang itu sudah ada perda ya, peraturan daerah di Jawa Barat. Jadi tidak semua provinsi punya perda tentang pelestarian dan pengembangan aksara, bahasa, dan sastra daerah. Nah, Sunda itu ada. Saya lupa udah lama sekali, mungkin tahun 90-an atau awal 2000 sudah ada. Tapi di kita kan lebih banyak dibuat peraturan. Sehingga fungsinya untuk dilanggar. Tapi prakteknya ya sudah ada, tapi nggak terlalu banyak. Termasuk yang saya coba komentari di TikTok saya itu pelang-pelang jalan kan, mencoba memperkenalkan kembali aksara Sunda. Namanya aksara Sunda baku, sumbernya dari aksara Sunda kuno. Itu kan itikat baik ya, tapi ternyata saya coba keliling belum seluruh
kabupaten kota seluruh Jawa Barat sih, tapi saya pengennya keliling ke semua wilayah itu. Tapi beberapa kabupaten nggak ada tuh, masih aja huruf atau aksara Latin. Jadi itu seolah-olah ya jadi aksara nasional Indonesia lah gitu. Tapi sebenarnya identitas kalau ditulis di bawahnya menggunakan aksara Sunda baku itu bagus juga. Meskipun ada juga di Singaparna saya tampilkan di TikTok saya itu pakai aksara Jawi gitu. Nah, saya cuma ngasih pertanyaan tuh kenapa ya itu agak beda gitu. Mungkin karena ada pesantren dan sebagainya. Tapi menurut saya itu bagus juga kan. Jadi identitas lah. Selain aksara dari penjajah kan. Aksara Latin kan ya diperkenalkan karena ada kolonialisme. Ya. Dan bahkan orang yang sudah pandai nulis aksara Jawa, kemudian pegon dan sebagainya, aksara Sunda kuno, tapi dia nggak bisa Latin, itu disebut sebagai orang yang buta huruf. Iya, itu dulu ya ada dulu PBH ya, zaman presiden kita ya. Yang kedua, presiden kita yang kedua itu bikin jadi pahlawan ya. Iya, yang jadi pahlawan ya belakangan itu kan bikin program namanya PBH, pemberantasan buta huruf. Jadi di sensus orang-orang Indonesia yang masih buta huruf tuh berapa persen dan sebagainya. Nah, itu yang menarik tadi. Orang-orang di kita yang bisa menguasai dan bisa menggunakan aksara Arab, aksara pegon, aksara Jawi, aksara daerah itu tapi tidak bisa aksara Latin dianggap buta huruf. Nah, itu juga wah, gimana tuh? Menarik tapi buat saya tuh bisa jadi proyek tuh. Proyek penelitian maksudnya. Iya. Saya kira proyek jalan tol. Oke, sebelum kita nanti kembali ke Kang Ungu, mungkin Mas Rizal bisa memberikan respon dari perspektif Islamic Studies atau fikih, Mas. Mau nggak, Mas? Tentang budaya Sunda dan kebahasan yang kita bahas tadi, Mas. Tadi itu saya menarik itu tadi, pilihan untuk menggunakan bahasa Sunda kasar atau tidak pakai bahasa Sunda karena kasar takut salah sehingga pilihannya bahasa Indonesia saja. Itu menurut saya pilihan yang dilematis ya. Jadi satu sisi kita harus mengorbankan warisan ya bahasa Sundanya. Tapi akhirnya pilihannya sudahlah bahasa Indonesia saja. Ini kalau di kaidah fikih ini kayaknya para ulama juga akan bingung ini untuk menentukan akhafud dororo ini ya. Kalau ini kan dua-duanya dilematis gitu. Nah, ini nanti mungkin masuk di kaidah yang layut laku fi tarjih, tidak bisa ditarjih. Tapi kan bisa ditimbang ya. Ya misalnya negatifnya ini lebih banyak yang mana, positifnya yang mana gitu ya. Nah, akhirnya kan begitu kan. Ketika ditimbang ya sudah pilihannya karena pertimbangan nanti akan menjadi kasar. Ini mungkin dari perspektif orang yang mungkin pendekatannya bahasa Sunda banget gitu ya. Nggak boleh bahasa kasar ini. Tapi dari perspektif yang penting kan lestari. Nah, jadi ini saya itu dilematis. Menurut kaidah ini. Itu kayaknya butuh seminar berapa jilid gitu ya. Proyek seminar. Ya tadi menambahkan ini ya, itu tadi soal pilihan yang sulit tadi ya, ini dilematis. Memang tadi yang saya katakan ini sebenarnya pernah berkali-kali ya ada sampai dijadikan buku polemik undak-usuk bahasa Sunda. Dianggap ini sebaiknya yang mana nih? Gitu. Yang dipilih. Yang dipilih karena memang dua-duanya juga ya ada argumennya dan masuk akal juga gitu. Nah, yang misalnya sekarang bolehlah bebas misalnya tidak usah menggunakan undak-usuk ya, nggak usah menggunakan tingkatan bahasa. Nah, sekarang bayangkan misalnya bapak kamu gitu, ayah kamu itu misalnya udah sekarat nih gitu, terus mau nawarin minum gitu, pilihan katanya mana rek minum gitu, lu mau nawarin makan ikan lebok kan itu kasar banget kan, nanti bisa langsung meninggal gitu misalnya. Ada penyakit, anak kasar gitu, itu kan hal-hal kecil yang sampai didiskusikan gitu, emang jadi berat. Dan pilihan menggunakan bahasa Indonesia juga untuk wilayah tertentu ya. Misalnya saya 2013-2014 beberapa kali keliling ke Papua ya, Papua Barat yang sekarang jadi Papua Barat Daya. Itu antar desa, antar kampung, mereka tidak mengerti bahasanya sehingga kemudian digunakan bahasa Indonesia. Nah, dalam keadaan seperti itu
bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan itu terasa banget itu pentingnya gitu. Manfaatnya ya. Manfaatnya dalam Iya. konteks itu ya Iya, sebagai di satu sisi bahasa persatuan positif ya. positif. Tapi di satu sisi menghancurkan. Nah, dalam sisi yang lain memang bisa menghancurkan nih, karena menurut catatan katanya setiap 5 tahun itu selalu ada bahasa yang punah bahasa ya. yang punah. Iya. Menurut catatan Badan Bahasa itu. Tapi nanti bisa-bisa tahun berapa tuh udah nggak ada lagi. Itu kan Dulu pernah tuh tahun 90-an waktu saya masih agak muda gitu ya. Itu Iya. ada sayembara di majalah Mangle itu, majalah Menjel. Angel. Masih pertanyaan, apakah bahasa Sunda tahun 2000 akan punah gitu. Sekarang 2025 Ya, ternyata ternyata Sunda belum masih ya. ada. Iya. Itu cuma clickbait aja gitu. Iya, iya betul. Itu kalau di ini kan kalau di TikTok ada hooknya yang bisa saya Iya. karena kekhawatiran Ya. itu gitu. Terus satu lagi mungkin mau mengingat dulu zaman di pesantren tuh ya. Ini perspektif kiai-kiai sepuh ya. Mungkin kalimatnya kurang lebih begini. Di Indonesia kok aneh ya. Lembaga pendidikan justru melarang menggunakan bahasa ibu. Waktu mulai tren-trennya ada bilingual itu. Oh, Boarding school bahasanya Inggris Arab. Saya tidak mengatakan itu salah ya, tapi dari perspektif pelestarian bahasa ibu, apalagi bahasa ibu sebagai bahasa akademis, itu kok ada lembaga akademis gitu ya yang melarang penggunaan bahasa ibu sendiri. Nah, itu mungkin generasi sepuh yang gelisah kali ya melihat perubahan zaman yang mungkin di mata beliau-beliau ini arah perkembangan budayanya mau kemana ya, kok seperti ini ya. Itu kira-kira gimana tuh Kang? Jadi ada lembaga pendidikan yang melarang penggunaan bahasa, jangankan bahasa ibu, bahasa Indonesia aja ada beberapa yang nggak boleh gitu kan. Jadi Arab Inggris gitu. nah itu kalau dari perspektif pelestarian bahasa daerah gitu kan, dan bahasa Indonesia lah gitu sebagai bahasa nasional, tentu itu nggak tepat ya. Misalnya mulai dari tingkat dasar, SD, SMP itu sudah diajarkan bahasa asing gitu. Karena secara teoritis, biar kelihatan agak ilmiah, biar kelihatan saya agak nyakolak, saeutik gitu ya. Jadi itu ada namanya teori pemerolehan bahasa. Jadi ada proses ketika anak-anak itu ada usia sekian sampai sekian, tuh anak-anak itu akan cepat menguasai bahasa tertentu dan sebagainya. Nah, itu masa gemilang pemerolehan bahasa itu sampai usia 15-16 tahun itu sebaiknya memang diajarkan bahasa-bahasa daerah. Karena itu katanya kalau seorang anak menguasai bahasa daerahnya dengan sangat baik, dia sangat mahir, nanti belajar bahasa lainnya akan lebih mudah. Teorinya begitu. Karena dia kayak semacam sudah punya apa ya, struktur pakemnya kali gitu. Grammarnya udah mapan ya. Nah, tapi kalau dari kecil sudah belajar bahasa asing dan segala macam, itu ada kecenderungan untuk belajar bahasa daerahnya itu jadi males, ngapain gitu. Itu soal nasionalisme juga kan harusnya ya. Dan sayang sekali kan kalau misalnya satu bahasa daerah punah, tidak ada lagi, berarti kan semua pengetahuan tentang segala aspek kebudayaan yang menggunakan bahasa itu udah hilang juga, semua kan? Ya. Saya kok tiba-tiba pengen mengatakan ini Mas Rizal. Tampaknya cocok kalau Menteri Kebudayaan kita adalah Kang Mumu. Baru beberapa menit saja saya sudah mengantongi banyak katalog gitu. Oh iya. Ada majalah Mangle, ada petenang bahasa tentang itu hal-hal remeh, tapi akhirnya bisa bagaimana struktur misalnya bahasa asing itu dimulai dari bahasa daerah tadi itu ya. Itu benar Kang ya? Iya. Luar biasa. Ya, biasa di luar. Ada lagi Mas Rizal? Udah lah itu. Saya ingin bertanya gini, dulu kan sempat viral dan rame ya ketika Kang Deddy Mulyadi itu memberikan
kuliah umum di UI ya tentang Bukan nilai kuliah umum ya. kuliah umum ya. Iya. Dan bukan kebetulan pilihan daripada komite itu adalah Kang Mumu sebagai moderatornya. Apa yang Kang Mumu rasakan ketika itu, Kang Mumu? Atau ada hal yang bisa dibagi, Kang? Ya, pertama ini mendadak sih sebenarnya. Jadi 1 hari sebelum acara itu saya ditelepon oleh humas. Jadi pertanyaannya bukan bisa apa enggak, tapi besok ada di kampus nggak? Mungkin karena saya jarang di kampus. Dia bilang ya insya Allah ada. Kenapa? Ya udah ya ini Gubernur Jawa Barat mau bicara, jadi kamu mau jadi moderator aja. Terus saya bilang nggak salah nih, enggak katanya. Oh ya sudah gitu. Karena kebetulan hari itu saya lagi nganggur gitu. Jadi ya sudah. Tapi sebenarnya percaya nggak percaya sih gitu. Tapi besoknya ternyata betul dan saya terkesan ya. Terus terang sudah lama, mungkin sekian tahun, 2-3 tahun tuh mengikuti YouTube-nya KDM gitu ya, Bapak Aing itu. Jadi beliau kan sering pergi jalan naik sepeda, ketemu orang dan segala macam bantu. Menurut saya ya mungkin orang nganggapnya itu pencitraan ya, awal-awalnya gitu. Tapi ternyata makin lama ini ada hal yang menarik ya, sisi humanisnya dan segala macam itu. Dan yang lebih menarik buat saya itu soal sosok ciri kesundaannya lah, mulai dari iket ya, orang Sunda kayak iket ya, iket kepalanya, kemudian bicaranya itu pakai bahasa Sunda gitu ya, menyapa bahasa Sunda. Ini pede sekali ya, percaya diri sekali bahwa YouTube pakai bahasa Sunda itu akan banyak penontonnya dan sebagainya. Tapi kelihatannya kan saya lihat ini sangat bangga dengan kesundaannya dan segala macam. Jadi ketika dulu mulai dari wakil bupati, Bupati Purwakarta, dan saya ngikutin terus dari PR, sampai kemudian jadi gubernur dan kemudian datang, dan saya lihat topiknya juga menarik ya, soal tata kelola pemerintahan, dikaitkan dengan nilai-nilai budaya Jawa, jadi budaya Sunda ya. Jawa maksudnya budaya Jawa Barat ya. Nggak keliru itu. Jawa itu Jawa Barat. Nah menarik ketika saya sampaikan pertanyaan apa sih sebenarnya nilai-nilai budaya Sunda yang diterapkan dalam mengelola pemerintahan Jawa Barat nih untuk selama periode kepemimpinan Bapak sebenarnya. Nah beliau itu sangat fasih ya menggunakan ungkapan-ungkapan pepatah, peribahasa, pitutur Sunda lama. Yang misalnya saya baca udah lama sekali ketika belajar tentang kuliah sastra Sunda saya kan di Unpad, kemudian lanjut naskah Sunda juga. Kelihatan fasih banget, jadi tidak tampak seperti hafalan ya. Ini udah kayak nempel ya. Misalnya menyebut-nyebut ada ungkapan dalam carita pantun. Nah, orang yang nggak pernah baca pasti nggak tahu nih carita pantun itu apa. Itu kan satu bentuk cerita tutur Sunda yang dianggap paling tua karena ada di Sang Hyang Siksa Kanangkaresiani naskah Sunda kuno ya. Itu udah disebut itu ya, iya, awal abad ke-16 kan gitu. Itu udah disebut tuh ini dan segala macam. Jadi betul-betul terkesan karena apa yang beliau sampaikan itu tentang beliau bangga dan menerapkan itu setidaknya dalam tayangan-tayangan dan ketika bicara juga sangat fasih itu. Jadi saya terpukau ya meskipun sudah dikasih tahu nanti Pak jangan banyak tanya ya dan waktunya sebentar saja 30 menit karena Bapak ada acara dan segala macam. Jadi sebenarnya saya juga agak tertekan karena waktu. Tapi ternyata dan tidak boleh ada pertanyaan waktu itu, tidak ada diskusi karena Bapak ada acara lain. Tapi ternyata saya tanya dulu setelah beliau presentasi itu, Pak boleh nggak buka sesi pertanyaan? Oh silakan. Ternyata ya, dan responnya sangat sangat bagus ya. Jadi betul-betul menurut saya yang menarik dari KDM ya, kesan saya ketika ngobrol beliau betul-betul menggunakan beberapa aspek ya dan nilai-nilai budaya Sunda untuk dia diterapkan dalam kehidupan beliau dan juga ya dalam mengelola pemerintahannya, kebijakan-kebijakannya gitu. Dia selalu menyebut ini begini ya, termasuk misalnya soal bencana ya. Nah sekarang kan, nah dulu juga beliau kan pernah bicara bahwa
gagasan ini sebenarnya mirip dengan apa yang disampaikan almarhum Profesor Ayat Rohedi. Jadi saya kan jadi asisten Prof. Ayat Rohedi itu sekitar 13 tahun. Dan Prof. Ayat juga sering mengatakan aneh banget sih gitu. Kenapa sih orang kita, termasuk orang Sunda, ada kecenderungan seperti mental orang terjajah. Kalau melihat apa yang dari luar tuh kesannya bagus semua gitu. Padahal orang Sunda dan leluhur kita di Nusantara itu banyak memiliki pengetahuan, tapi dengan cara mereka pada masa itu, dengan katakanlah misalnya ini pamali gitu. Padahal itu strategi untuk pemeliharaan lingkungan atau sistem ekologis dan sebagainya. Nah, Pak Deddy itu menyampaikan hal-hal semacam itu. Jadi saya pikir wah luar biasa juga ya. Jadi sebenarnya persoalan lingkungan, misalnya sekarang kan yang di Sumatera itu kan sebenarnya Pak Deddy juga, Kang Deddy sudah pernah menyampaikan itu di beberapa pertemuan sih gitu ya. Dan pada waktu itu juga beliau menyebut-nyebut soal itu juga gitu. Jadi menurut saya pengetahuan kita tentang berbagai kebijakan atau kebijaksanaan leluhur kita, nilai-nilai yang baik itu sebenarnya bisa diterapkan pada masa kini, tentu dengan cara ya disesuaikan lah ya. Kalau dulu misalnya leluhur kita menjaga lingkungan itu dengan cara membuat mitos-mitos, cerita-cerita pamali-pamali. Nah, sekarang kan strateginya mungkin berbeda kan gitu. Ya. Nah, cuma seringkali kita nggak Allah itu mah cuma cerita doang, itu mitos doang, hayul dan sebagainya. Nah, bahkan gitu ya. Nah, itu cara pandang kita itulah yang sebenarnya coba melihat itu dari misalnya diilmiahkan. Ada nggak sisi ilmiah dari itu sih gitu? Apa sih gitu dan sebagainya. Atau yang nyampein ini secara lookingnya good looking lah ya. Mungkin akan lebih. Nah, kemarin itu hal-hal seperti itu. Jadi saya terkesan karena sebenarnya gagasan itu saya nempel banget ya selama belasan tahun mendampingi Prof. Ayat, juga sering menyampaikan kekecewaan. Kenapa sih kalau yang menyampaikan orang kita kesannya leluhur kita itu nggak tahu apa-apa. Mungkin karena cara menyampaikan pada masyarakat di masa lalu emang lebih cocok dengan cara itu. Dikata pamali dan segala macam. Kalau diceritakan ilmiah kan nggak paham juga masa itu gitu. Masa orang awam suruh baca jurnal ya? Nah, nanti baca tulisan saya di jurnal Trindex Scopus. Wah, Sekarang aja nggak baca gitu. Jadi menurut saya tuh ya menurut saya banyak hal yang positif ya, terutama bagaimana beliau menerapkan aspek kesundaannya lah untuk melihat berbagai persoalan, dan dia bangga dengan kesundaannya itu gitu. Buat saya sebagai orang Sunda, saya jadi bangga jadi orang Sunda gitu. Apalagi saya juga peneliti tentang naskah-naskah Sunda dan segala macam gitu. Belakangan tertarik juga untuk garap yang Sunda-Sunda gitu, karena banyak PR sih sebenarnya. Saya senang karena ada sosok ya yang mungkin selama ini nggak muncul nih orang Sunda, banyak kan orang Jawa, orang Batak, nih sekarang muncul orang Sunda yang tokoh Sunda yang bisa menjadi kebanggaan, dan itu ikonik lah ya. Iya, dan itu sebenarnya kalau hal yang positif yang dikerjakan berarti kan nanti itu followernya banyak untuk hal yang positif juga gitu. Jadi untuk membentuk generasi yang bisa melihat tinggalan-tinggalan, kemudian warisan nilai-nilai budaya Sunda itu dari perspektif yang lebih positif ya. Oke. Nah, ini ada sedikit, bukan sedikit sebenarnya. Satu pertanyaan yang mungkin Kang Ungu bisa menjawab atau setengah menjawab atau di skip juga boleh. Jadi PR. Ya. Kita panggil dia di sisi gitu. Nih Kang, pertanyaannya gini. Secara singkat lah ya. Apakah Sunda itu Islam? Islam itu Sunda? Wah, benar lahir dari sejarah masyarakat Sunda? Atau sebenarnya hanya alat ideologis yang dipakai para pemuka agama dan politisi untuk membentuk dan mengarahkan kesadaran orang Sunda? Nah, bagaimana Kang? Ada respon? Wah, saya bukan ahli Islam nih. Tapi kan dalam perkembangan sejarah masyarakat Sunda ya, kemudian sudah memang kan tadi yang saya sampaikan itu, kemudian sudah kan pernah mendapat banyak pengaruh dari luar, mulai dari proses indianisasi itu masuknya Hindu Buddha. Saya juga sedang menggarap, mungkin mudah-mudahan akhir tahun ini bisa muncul konten saya tentang itu gitu. Amin. Karena selalu bukan selalu ya, seringkali orang berpandangan bahwa
masyarakat Sunda itu tidak punya candi yang bisa dibanggakan, padahal ternyata ada candi yang jauh lebih besar dan jauh lebih tua misalnya dibandingkan Candi Borobudur yang Buddha gitu. Nah, nanti lihat konten. Cianjur ya, Cianjur. Bukan, bukan. Oh, bukan. Ada lagi ya? Ada. Wah, ini baru ya. Itu nanti. Bukan di Garut ini, pokoknya ada. Bukan. Ada lagi, ada lagi. Ya, terus kan masuk Hindu Buddha, terus masuk Islam dan segala macam. Tentu ada banyak hal ya. Tapi bukan Masjid Al Jabar bukan ya? Tapi kan jangan lupa sebelum masuknya pengaruh agama-agama dari luar lah gitu. Nah, masyarakat Sunda sendiri kan sudah memiliki agama dan kepercayaan mereka yang disebut sebagai Sundawiwitan gitu. Jadi, tapi sejujurnya saya bukan ahli di bidang ini, takut salah saya ya. Tapi relasi antara tadi ya agama-agama yang dari luar, termasuk Islam ya dianggap dari luar, yang kemudian juga menjadi agama mayoritas orang-orang Sunda gitu. Tahu berapa tahun yang lalu saya ngecek BPS itu 80 sampai 85% orang Sunda itu kan Islam. Ya kemudian ada Islam itu Sunda, Sunda itu Islam gitu. Tapi kan saya tidak kompeten lah di bidang itu. Ada ahlinya di. Saya ini coba bicara Sundanya mau gitu. Kalau yang Islamnya di sebelah saya. Tapi itu ungkapan bahwa Islam itu Sunda itu Islam itu muncul udah dalam banyak diskusi dari sejak lama juga gitu, dan kita mengatakan bahwa kenapa orang-orang Sunda itu bisa menerima Islam ya agama Islam itu dengan baik karena di dalam masyarakat Sunda di masa lalu juga sebenarnya kan monoteisme juga, jadi mereka bisa menerima itu dengan mudah ya. Misalnya juga tidak ada penghormatan khusus terhadap arca dan segala macam kan nggak ada. Candi-candi di wilayah Sunda juga kan tidak begitu memperlihatkan dengan nyata ya dengan jelas arcanya seperti apa dan sebagainya karena misalnya kembali lagi yang menjadi acuan kan Sang Hyang Siksakan Angkaresian di beberapa naskah Sunda kuno kan selalu digambarkan bahwa yang paling tinggi itu kan Sang Hyang atau Hyang ya. Iya. Jadi jauh di atas misalnya, bukan jauh, tapi di atas Hindu dan itu. Nah, untuk konteks itu memang agak sensitif ya. Jadi silakan aja ahlinya yang berpensi lah. Itu kelihatan Islam. Oke, ini sudah 1 jam sekian ini. Tampaknya ini masih banyak pertanyaan sebenarnya dan seru-seru semua. Tapi karena langit semakin mendung, alasannya. Semoga nanti ada edisi dan kita punya studio baru. Nanti kamu untuk memberikan pencerahan ya kan. Terima kasih banyak Kang Momo. Tapi sebelum kita bubaran, perlu ada closing ya. Mungkin dari Mas Dias dulu, nanti Kang Momo. Ya, Monggo. mungkin closingnya tadi sudah mulai geser Sunda, Islam. Nah, saya mulai mengutip perspektif Jawa Suni. Ya. Ini Jawa Suni ada kaidah al-muhafadzatu alal qadibis sholih wal ahlu bil jadidil aslah. Kita wajib mempertahankan budaya, ya, bahasa ibu dan seterusnya yang sudah ada dalam negara kita, tapi juga mengambil sesuatu yang lebih baik. Kalau kata Bang Haji Roma Irama, ya, kacang tidak boleh lupa kulit ya. Oke, menarik. Oke, kamu closing. Ya, karena ini bicara tentang Sunda, jadi sebenarnya memahami Sunda itu harus hati-hati juga ya, terutama soal istilah-istilah tadi yang saya sampaikan, bahwa istilah Sunda itu jauh lebih tua ya, lebih lama, lebih kuno dibandingkan Jawa Barat. Jadi Sunda itu mewakili ada orang yang mengatakan lebih dari sekedar suku, tapi berbagai hal. Tapi di kerajaan-kerajaan Sunda itu kan sebenarnya bukan satu yang homogen lah, mulai dari aspek bahasa, kemudian berbagai jenis seni dan segala macam, karena Sunda itu sudah mengalami dinamika ya, mulai masuk berbagai pengaruh dari luar dan kemudian
punya kontak dengan berbagai kelompok masyarakat baik dari dalam maupun dari luar. Jadi memahami Sunda bukan memahami sesuatu yang homogen dan sederhana sih sebenarnya. Jadi memahami Sunda adalah memahami sesuatu yang kompleks, tapi intinya bahwa orang Sunda secara umum kan selalu dicitrakan sebagai kelompok masyarakat atau suku kedua terbesar tentu, tapi juga suku yang memelihara etika, sopan santun, silih asih, silih asah, silih asuh dalam konteks memelihara kedamaian dunia gitu. Gitu. Jadi orang Sunda mah intinya resep kedamaian. Jadi bahasa Indonesia nih. Ya, ya, ya. Dan terutama yang menjadi bio Kang Mumu itu ya, yang di Instagram tuh ya. Apa tuh? Ya. Oh, hirup jeung huripna. Nah, itu apa Kang artinya Kang? Ya, kalau hirup itu kan sekedar hidup aja ya. Jadi sebenarnya apakah kita hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Jadi hidup itu harus dimaknai ya. Jadi bukan sekedar hidup hanya untuk makan, hanya untuk sekedar mengisi perut, tapi juga harus mengisi kehidupan ini dengan sesuatu yang bermakna, yang bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu. Amin, amin. Hirup jeung hayeuna. Ya, dari obrolan kita mulai dari sejarah, budaya, bahasa dan sebagainya, saya terngiang tiba-tiba ada sebuah quote yang cukup abadi di berbagai literatur. Meskipun ini tidak secara spesifik tentang sejarah dan kebudayaan, tapi kita bisa kaitkan gitu. Bunyinya gini, man asrokot bidayatuhu asrokot nihayatuhu. Barang siapa yang permulaannya itu baik, sejarahnya itu dia kuat, maka masa depannya akan lebih gemilang. Terima kasih, mohon maaf, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Kang Mumu. Ya, Semoga sehat-sehat sampai dan terus memberi manfaat buat generasi muda melalui berbagai hal. Terutama TikToknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.